Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gita, dan kali ini kita akan melakukan uji analisis analitik terhadap data yang saya punya di sini. Ya, uh, untuk menguji analisis analitik ini sebenarnya ada alur pemilihannya. Yang pertama adalah mengujinya berdasarkan jenis variabel dan hasil normalitasnya. Namun untuk data ini kita asumsikan datanya berdistribusi normal untuk hasil normalitasnya. Selanjutnya untuk memilih uh, uji apa yang kita gunakan untuk uji statistik ini ditentukan melalui dari tujuan penelitiannya sendiri. Jika tujuan penelitiannya adalah mencari hubungan atau korelasi, maka uji yang bisa digunakan adalah uji Pearson apabila data berdistribusi normal. Namun jika tidak berdistribusi normal, maka yang digunakan adalah uji Spearman. Uji Pearson dan uji Spearman atau mencari hubungan ini contohnya adalah melihat hubungan usia dengan IMT atau hubungan uang jajan dengan skor pengetahuan. Ini ditentukan dulu jenis datanya, yaitu misalnya numerik dengan numerik. Jika tujuan penelitiannya adalah membandingkan dua kelompok, maka yang digunakan adalah jika data berdistribusi normal, maka digunakan independent t-test. Namun, jika data tidak berdistribusi normal, maka yang digunakan adalah Mann-Whitney. Contohnya, kita ingin melihat IMT ini berdasarkan dua jenis kelompok, yaitu laki-laki dan perempuan, berarti berdasarkan jenis kelamin. Atau ingin melihat sebaran perbandingan uang jajan laki-laki dengan uang jajan perempuan. Ya, bisa dilihat juga jadi uang jajan dengan jenis kelamin juga. Terakhir, jika membandingkan uh, lebih dari dua kelompok, yaitu dari bisa dilihat di sini yang lebih dari dua kelompok itu ada di pendidikan dan aktivitas fisik. Jika misalnya contohnya kita ingin melihat IMT di tingkat pendidikan berdasarkan tingkat pendidikan, maka bisa digunakan uh, jika distribusi datanya normal digunakan ANOVA, jika tidak berdistribusi normal maka digunakan Kruskal-Wallis. Selain pendidikan, yang lebih dari dua kelompok ini ada aktivitas fisik. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba dulu untuk perbandingan dua kelompok, yaitu dengan independent t-test dan Mann-Whitney. Karena di awal tadi kita sudah sebutkan, kita asumsikan data ini berdistribusi normal, maka kita akan menggunakan t-test independen. Caranya bagaimana? Caranya kita klik Analyze, lalu pilih Compare Means, lalu selanjutnya pilih Independent Sample t-test. Ya, uji t-test independen ini tujuannya tadi sudah disebutkan, dia menguji perbedaan mean antara dua kelompok data dan di mana data tersebut independen atau tidak berpasangan. Jika data berdistribusi normal, maka gunakanlah sekali lagi yaitu t-test independen atau independent sample t-test. Nah, yang perlu kita masukkan di sini adalah pada kotak test variable dimasukkan kategori yang numerik. Seperti yang tadi kita lihat, kita mau mengecek IMT. Ini kita klik IMT-nya, lalu kita klik tanda panah supaya dia otomatis akan masuk ke tes variabel. Lalu yang diisi pada grouping variabel adalah grupnya. Grup atau dua kelompok yang di sini di antara data yang kita punya, variabel yang kita punya yang terdiri dari dua kelompok hanya jenis kelamin, itu laki-laki dan perempuan, maka kita klik jenis kelamin, lalu kita klik tanda panahnya yang bawah di bagian grup variabel, maka akan muncul ke sini. Karena ini ada tanda tanya dua, maka kita akan klik di define grupnya. Sekali lagi, karena ini uji t-test independen hanya untuk dua kelompok, maka yang muncul di sini hanya ada dua kolom,
Jadi kita masukkan kolom sesuai ketentuannya. Kolom pertama diisi 0 dan kolom kedua diisi 1 karena kategoriannya laki-laki 0 dan perempuan 1 di awal, maka kita klik ini. Lalu kita klik continue. Selanjutnya kita klik OK. Ya, kita bisa lihat di sini. Di sini ada di tabel Independent Sample Test ini ada kolom yang dituliskan Live and Test for Equality. Ini tandanya untuk mengecek apakah termasuk varian sama atau berbeda. Nah, kita lihat di sini signifikannya dia 0,06. Jika angka signifikannya lebih dari 0,05, maka dia eh, termasuk di varian yang sama. Tapi jika kurang dari sama dengan 0,5, berarti dia ada di varian yang berbeda. Lalu untuk hasil sampel t-testnya sendiri, kita lihatnya di signifikan two details ini. Two detail ini. Kita bisa lihat yang di bagian atas karena dia variasinya sama. Ini ada di 0,324. Di mana jika p-value lebih dari 0,05, maka dia artinya H0-nya diterima. Berarti tidak ada perbedaan antara berat badan laki-laki dengan IMT laki-laki dengan IMT perempuan. Namun jika p-value-nya kurang dari 0,05, maka berarti ada perbedaan antara IMT laki-laki dengan IMT perempuan. Nah, ini selanjutnya jika kita masukkan ke Word sebagai bentuk laporan, ini bisa di-copy, lalu pilih Word. Pertama kita tuliskan dulu judulnya. Kita tulis judul tabelnya di sini. Tabel 1 yaitu distribusi rata-rata IMT menurut jenis kelamin di kota X tahun X. Apa saja yang kita masukkan di sini? Pertama ini kita bisa buat tabel, insert. Pertama adalah jenis kelaminnya. Lalu yang kedua ini ada mean atau rata-ratanya. Yang kedua adalah standar deviasinya. Dan yang terakhir adalah p-value-nya. Jenis kelaminnya tadi ada laki-laki dan perempuan. Mean dan standar deviasi ini bisa dilihat di bagian atas tabel, di bagian sini. Ini ada grup statistik. Di sini laki-laki minnya atau rata-rata IMT-nya di 18,9, sementara di perempuan di 18,78, dengan standar deviasinya yang laki-laki 0,82 dan yang perempuan 0,58. Ini untuk mempermudah juga bisa di copy atau bisa dituliskan ulang. Ya,
posisikan di sini. Lalu untuk ya, yang kita butuhkan adalah kolom min, ini bisa dihapus n-nya, dan standar deviasi. Sementara standar ini error bisa diisi dengan nanti p-value. P-value ini dapat dari angka yang sudah tadi kita dapat, yaitu 0,0324. Ini sudah menggambarkan semuanya. Jadi ini bisa di match kolom atas dan kolom bawah dan diisi 0,324. Nah, setelah ini bisa diberikan keterangan nanti di bawahnya, apa namanya, dari tabel yang kita dapat di sini. Selanjutnya, ini untuk apa namanya, independent test itu jika data berdistribusi normal. Namun apabila jika data tidak berdistribusi normal, maka yang kita gunakan adalah Mann-Whitney. Nah, bagaimana kita akan menggunakan Mann-Whitney ini? Caranya adalah pertama kita klik uh, analyze, lalu klik non parametric. Karena tadi dia tidak berdistribusi normal, berarti dia masuknya ke non parametric. Lalu klik legacy dialog. Lalu yang dipilih adalah two independent sample. Sama seperti tadi, kita akan mengecek apakah IMT tadi dia berdistribusi, dia ada perbedaan atau tidak jika menggunakan uji Mann-Whitney tadi, dan kita asumsikan datanya tidak berdistribusi normal. Pertama kita masukkan IMT pada test variable, lalu kita masukkan jenis kelamin pada grup variable, lalu masukkan define grupnya 0 dan 1, lalu klik continue. Kita lalu jangan lupa dicentang Mann-Whitney-nya, setelah itu klik OK. Ya, interpretasinya juga tetap sama. Tadi yang dilihat pada tes statistik ini, pada Mann-Whitney U-nya ini dilihat dari signifikan totalnya 0,424, yang artinya IMT dari laki-laki atau perempuan ini tidak ada perbedaan karena dia p-value-nya lebih besar dari alfa 0,05 atau 0,424 lebih besar dari 0,05. Ya, sekian dari saya. Nanti bisa kita lanjutkan untuk uh, di video selanjutnya, perbedaan lebih dari uji dengan perbedaan lebih dari 2 kelompok. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.